Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Myoto Tech. Di video kali ini aku membahas tentang HyperOS ketiga lagi teman-teman. Dan di sini kita bakal membahasnya itu di Poco X7 Pro. Jadi kemarin aku baru aja mendapatkan update HyperOS ketiga ini di Poco X7 Pro dengan ukuran di 6,7 GB. Kalau misalnya dibandingin dengan Xiaomi 15T Pro sebelumnya yang udah mendapatkan update duluan di HyperOS 3 dengan ukuran 7,3 GB, itu ada terpaut sekitar 500 MB ya untuk selisih dari beratnya teman-teman. Jadi kalau misalnya secara fitur apakah banyak yang disunat di Poco X7 Pro ini? Jadi berdasarkan experience dan pengalaman aku selama seharian aku pakai, di sini aku bakal membahas apa aja yang udah aku temuin di Poco X7 Pro setelah update HyperOS ketiga ini teman-teman. Jadi langsung aja kita bakal membahas update HyperOS ketiga di Poco X7 Pro. Oke, jadi yang pertama itu ada di basis sistemnya teman-teman ya. Yaitu HyperOS ketiga ini secara nggak langsung udah update secara Android juga ya. Jadi untuk Androidnya sekarang tuh udah versi 16 sebagai dasar sistemnya. Yang berarti itu ada banyak perbaikan dari performa, keamanan, kestabilan, dan efisiensi baterai dibandingkan versi sebelumnya teman. Karena nih ya setelah aku update, ya mungkin emang agak terasa lebih panas ketimbang sebelumnya. Tapi itu wajar karena itu namanya optimalisasi ya. Dan setelah aku update itu, aku nggak ngerasain ada boros yang signifikan teman. Ya memang ada boros sih, kayak sekitar mungkin 10%-an lebih boros ketimbang sebelumnya. Tapi setelah itu, setelah besoknya, itu aman-aman aja. Aku nggak ngerasa lebih boros ketimbang yang awal update tadi gitu. Udah lebih optimal. Nah kalau misalnya kalian ngerasa agak sedikit boros, mungkin kalian bisa untuk nonaktifkan dulu HP-nya teman ya. Dan setelah itu baru diaktifin lagi. Mungkin kalian bisa tinggalin tidur aja. Jadi sebelum kalian mau tidur, itu kalian bisa matiin dulu aja HP-nya, nonaktifin. Terus lalu kalian aktifin lagi setelah kalian bangun tidur teman-teman. Ya namanya juga optimalisasi ya, update terbaru ya. Pasti banyak perbaikan dari sistemnya. Jadi ya wajar lah kalau misalnya panas atau sedikit lebih boros. Yang selanjutnya itu adalah Hyper Island atau Dynamic Island ala Xiaomi teman-teman. Jadi ini tuh merupakan salah satu fitur yang paling menarik di HyperOS ketiga ya. Jadi di Poco X7 Pro ini juga dapat Hyper Island teman-teman, yang dimana ini tuh menampilkan aktivitas real time seperti musik, Spotify, Apple Music, musik bawaan, dan timer ya, misalnya kayak stopwatch, terus panggilan, lalu juga penghemat baterai, lalu senter, dan status aplikasi lain-lainnya. Ini tuh bisa muncul hingga 3 island sekaligus ya, dan terintegrasi dengan floating windows, yang membuat kalau misalnya kalian lagi multitasking, ini tuh bisa menjadi lebih cepat dan lebih cekatan aja. Jadi ini tuh merupakan update yang lumayan menarik di HyperOS ketiga di Poco X7 Pro ini. Kalian bisa ulik-ulik sendiri aja lah untuk Hyper Island ini teman-teman di Poco X7 Pro. Yang dimana selama aku penggunaan ini lumayan membantu aku ya selama aku melakukan aktivitas. Terus aku juga mau multitasking, itu lebih cepet dan nggak ribet aja ketimbang yang sebelumnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah di tampilan UI dan visual yang terasa lebih fresh teman-teman ya. Oke, di sini mungkin sebelum aku lanjut, kalau misalnya kalian sadar dan kalian ngelihat dari tadi, itu kok tampilan dari icon Poco X7 Pro aku ikutan berubah seperti yang di seri Redmi atau Xiaomi sih. Oke, di sini aku mau menjelaskan beberapa hal dulu ya biar kalian nggak salah paham. Jadi, icon yang kalian lihat dari tadi itu sebenarnya bukan bawaan dari update HyperOS ketiga di Poco X7 Pro teman-teman. Jadi, untuk bawaannya Poco X7 Pro atau seri Poco, itu dia masih menggunakan icon khas seperti yang Poco sebelumnya ya, yaitu yang bulat-bulat itu. Dan belum mendapatkan update icon terbaru seperti yang di seri Redmi ataupun di seri Xiaomi. Nah, icon yang berubah ini karena aku menggunakan aplikasi tema bawaan ya teman-teman. Oke, di sini di layar kalian bisa lihat sendiri ya, aku sudah download beberapa tema dan icon-icon ini akan aku ambil salah satunya dari tema tersebut. Jadi untuk tema yang ini kalian bisa sesuaikan sendiri ya dengan icon yang kalian inginkan, ya selera kalian masing-masing lah. Jadi kenapa bisa gitu sih? Oke, itu karena Poco X7 Pro itu masih menggunakan Poco Launcher ya teman-teman ya. Berbeda dengan seri Redmi atau Xiaomi yang tampilannya tuh lebih menyatu dengan sistem. Poco Launcher ini itu tidak otomatis mengubah icon bawaan sistem saat update. Jadi secara default icon Poco itu sebenarnya nggak berubah teman-teman ya. Jadi tetap sama yang seperti sebelumnya yang bulat-bulat itu. Tapi yang menariknya, beberapa bagian UI lain tetap ikut berubah nih. Misalnya kayak icon-icon di aplikasi sistem seperti aplikasi settings atau setelan, itu menyesuaikan teman-teman ya untuk icon-iconnya. Lalu tampilan di control centernya itu juga ikutan berubah dan terlihat lebih fresh.
Jadi yang tidak ikut berubah itu sebenarnya cuma icon home screen-nya aja. Untuk sisanya tampilannya mirip-mirip aja dengan update HyperOS ketiga di Redmi atau seri Xiaomi yang kelas atas ataupun kelas mid range-nya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu adalah di tampilan wallpaper-nya teman-teman ya. Di sini HyperOS ketiga itu membawa cukup banyak perubahan ya dan penambahan di sektor wallpaper-nya. Jadi bukan cuma gonta-ganti gambar doang, tapi opsi kostumisasinya itu sekarang jauh lebih lengkap teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatiin, sekarang sudah ada pengaturan kedalaman wallpaper ya. Jadi antara objek dan elemen di layar itu akan terasa lebih hidup lagi. Selain itu, ukuran dan gaya font di lock screen itu juga bisa kalian sesuaikan. Jadi tampilannya bisa kalian atur sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan nggak cuma itu ya, di HyperOS ketiga ini juga ada fitur baru berupa Dynamic AI Wallpaper. Di fitur ini, kalian bisa menambahkan foto atau bahkan video yang misalnya kalian masukin foto kalian sendiri tuh. Nanti foto tersebut bisa di-generate oleh AI dan menjadikan foto tersebut bergerak atau bahkan menjadi video pendek. Dan hasilnya itu bisa kalian jadiin sebagai wallpaper kalian teman-teman ya, baik di lock screen maupun di home screen. Jadi di bagian wallpaper ini, opsi yang bisa kalian lakuin itu cukup banyak. Mulai dari kustomisasi tampilan, efek visual, dan pemanfaatan dari AI. Bisa dibilang bagian wallpaper ini menjadi salah satu area yang paling dikembangkan lah di HyperOS ketiga ini ya menurutku. Dan bikin tampilan dari Poco X7 Pro kalian itu kelihatan lebih modern dan lebih fresh lagi teman-teman. Di bagian selanjutnya kita bakal masuk ke peningkatan AI-nya teman-teman. Di HyperOS ketiga ini, sektor AI memang cukup terasa peningkatannya ya menurutku. Sama seperti di perangkat Android lainnya, Poco X7 Pro juga sudah mendukung Google Gemini. Dan untuk pemakaiannya sendiri, Gemini di Poco X7 Pro ini tuh berjalan cukup baik responsif dan juga dapat diandalkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Tapi selain Gemini, Poco X7 Pro itu juga mempunyai AI bawaannya sendiri teman-teman ya. Dan di sini fitur AI-nya itu cukup lengkap, mulai dari AI writing atau penulisan AI, lalu ada dynamic AI wallpaper yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada juga AI connectivity assistant, AI pengenalan suara, AI penerjemah percakapan atau interpreter, sampai AI subtitle. Jadi dari sisi fitur, ini bukan cuma satu atau dua, tapi cukup banyak dan tersebar di berbagai bagian sistem yang ada di Poco X7 Pro teman-teman. Di aplikasi galeri sendiri, ini tuh juga mempunyai fitur AI yang cukup melimpah. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini cukup banyak opsi AI yang bisa kalian gunain untuk mengedit foto dan meningkatkan kualitas gambar kalian ya. Di sini kalian bisa sesuaikan aja. Jadi ini tuh nggak sekedar gimmick yang ada di HP-nya teman-teman. Jadi ini benar-benar pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Selain itu, di sini juga terdapat Smart Search dan AI Engine on Device yang membantu kalian mencari konten lebih cepat teman-teman ya. Entah itu foto, video, aplikasi, atau bahkan folder yang ada di HP kalian. Jadi semuanya itu bisa dicari dengan lebih cepat dan efisien berkat AI ini. Oke, dan di sini aku juga mau menambahkan ya untuk tampilan dari game turbonya itu juga berubah teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ini sama seperti yang HyperOS ketiga di seri Redmi dan di seri Xiaomi ya. Itu ada di game turbonya itu bakal seperti ini. Kalian bisa percepat aja. Ini kalian bisa lihat untuk FPS-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian udah aktifin ini, tampilannya seperti ini ya. Ini lebih baru lagi lah untuk tampilannya. Jadi lebih fresh lagi aja sih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bakal membahas di bagian penambahan widget teman-teman ya. Jadi di HyperOS ketiga ini di Poco X7 Pro itu mendapatkan opsi widget yang tersedia lebih banyak dan tampilannya juga lebih bagus lagi nih. Jadi bukan cuma penambahan jumlah, tapi fungsi dan visualnya juga ikut ditingkatkan. Widget ini cocok banget nih buat kalian yang pengen akses informasi secara cepat tanpa harus buka aplikasi satu-satu. Misalnya kayak widget jam, aktivitas harian, cuaca, atau informasi lainnya yang bisa langsung kalian lihat dari layar home screen kalian teman-teman ya. Dan menariknya lagi, HyperOS ketiga ini cara menambahkan dan mengatur widgetnya itu juga lebih fleksibel lagi nih. Kalian itu bisa menyesuaikan untuk tampilan dari posisinya dan tampilan widgetnya sesuai dengan kebutuhan dan gaya dari kalian masing-masing teman-teman ya.
Oke, kita lanjut di bagian selanjutnya ya teman-teman, yaitu di interconnectivity. Nah, di fitur ini kalian bisa menghubungkan perangkat kalian dengan perangkat lain, baik itu sesama ekosistem Xiaomi. Dan di update versi ketiga ini juga udah ada penambahan dukungan untuk produk Apple teman-teman. Tapi di video kali ini aku bakal mencocokkannya dengan produk Xiaomi dulu aja ya, supaya lebih relevan. Soalnya aku juga nggak mempunyai produk Apple ya. Oke, di sini aku bakal mencocokkan menggunakan Poco X7 Pro yang akan aku hubungkan dengan Redmi Pad Pro ya. Untuk langkahnya sendiri itu cukup simpel teman-teman. Yang pertama itu pastikan akun Xiaomi kalian untuk kedua device-nya itu sudah sama. Lalu selanjutnya itu kalian aktifin Bluetooth dan WiFi di kedua device tersebut ya. Itu untuk WiFi-nya juga harus mempunyai koneksi yang sama ya teman-teman ya. Setelah itu kalian tinggal masuk ke menu interconnectivity dan aktifkan fiturnya. Kalau misalnya semua fiturnya itu sudah aktif, perangkat kalian itu akan langsung saling mendeteksi ya, dan kalian itu udah bisa menggunakan fitur interconnectivity ini antar perangkat Xiaomi-nya teman-teman. Dan tampilannya itu nanti kurang lebih akan seperti yang kalian lihat di layar ini ya. Oke, di sini aku mau membahas tentang kekurangan yang ada di Poco X7 Pro ini setelah diupdate ke HyperOS ketiga. Jadi ini lebih ke kekurangan apa yang nggak didapetin dari seri yang lebih tingginya teman-teman ya. Di sini aku bakal membandingkannya dengan Xiaomi 15T Pro yang udah pernah aku update di duluan ya. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk di sisi sebelah kanannya ini Xiaomi 15T Pro, dan di sini di sisi kirinya itu Poco X7 Pro. Oke, di sini kita bakal masuk ke dalam settingan, dan kalau misalnya kalian scroll ke bawah, dan di sini ada tampilan dan kecerahan. Kalian tekan aja. Nah, kalau misalnya kalian scroll untuk yang di Xiaomi 15T Pro ini, itu dia mempunyai tekstur lanjutan teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di Poco X7 Pro itu dia nggak memiliki tekstur lanjutan. Nah, di mana tekstur lanjutan ini itu merupakan efek transparansi atau blur yang lebih bagus lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian aktifin ini ya, di sini kita bakal membandingkannya ya. Kalau misalnya kalian masuk ke aplikasi misalnya ini dan kalian aktifin untuk yang Windows samping ini ya, floating Windows samping ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya, untuk efek belakangnya ini itu dia bakal terasa lebih blur lagi ya. Nah, kalian bisa lihat untuk yang di sininya itu dia efeknya tuh ngeblur dan menampilkan yang ada di belakangnya ini meskipun agak transparan ya. Sedangkan kalau misalnya itu nggak diaktifin atau nggak mempunyai fitur tersebut, itu dia seperti ini teman-teman ya. Dia tuh cuman hitam aja kayak gini. Nah, ini ya kayak hitam gini doang, abu-abu atau hitam gini, dan itu dia nggak seperti ini teman. Sedangkan kalau misalnya ini kan efek blurnya lebih kelihatan ya. Jadi mungkin itu sih yang disunat dari Poco X7 Pro di update HyperOS ketiga ini teman. Atau mungkin ini tuh belum ditambahin aja sih. Jadi aku mempunyai dua pandangan ya terkait hal ini. Jadi yang pertama mungkin ini belum dapat update aja ke depannya. Mungkin di minor update itu bakal dapat update dari tekstur lanjutan ini. Tapi yang keduanya itu menurutku mungkin itu disunat teman-teman ya. Jadi biar nggak melangkahi fitur flagshipnya mungkin ya. Ya, kita berharap sih semoga muncul lah tekstur lanjutan yang ada di sini ya di Poco X7 Pro teman-teman. Oke. Kita bakal masuk ke kekurangan yang selanjutnya, dan ini menjadi kekurangan yang terakhir menurutku ya, yaitu adalah di bagian fitur Dynamic Island-nya yang belum merata ke semua aplikasi teman-teman. Ini masih aplikasi bawahannya, dan di aplikasi bawahan juga nggak semua aplikasi bawahan tuh dapat teman-teman ya. Jadi cuman beberapa aja. Ya, harapannya sih ke depannya bakal dapat di misalnya kayak aplikasi pihak ketiga, misalnya kayak WhatsApp, Instagram, atau sosmed lainnya, atau bahkan bisa di game mungkin ya, kita nggak ada yang tahu ya untuk ke depannya. Tapi untuk sekarang itu menjadi kekurangan aja karena fiturnya masih belum terlalu luas. Tapi secara kesimpulan, HyperOS ketiga di Poco X7 Pro ini tuh membawa peningkatan yang terasa lebih signifikan teman ya ketimbang yang sebelumnya, mulai dari tampilan UI dan visual yang lebih fresh, wallpaper dan widget yang semakin fleksibel, peningkatan AI yang lebih fungsional, sampai fitur interconnectivity yang menurutku itu semakin matang. Walaupun bukan perubahan yang benar-benar drastis, tapi update ini tuh membuat pengalaman penggunaan Poco X7 Pro itu jauh lebih modern dan lebih nyaman lagi, dan relevan lah untuk dipakai dalam waktu yang panjang teman-teman. Jadi gitulah untuk video dari update HyperOS ketiga di Poco X7 Pro. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian punya saran atau masukan dan kalian ngerasa kayak, Bang, di aku ini nggak bisa gini, atau kalian mempunyai fitur atau sesuatu yang belum aku bahas, kalian bisa
komen di kolom komentar. Atau juga ada kekurangan lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman. Sekian dari video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. See you next video. Goodbye, dadah.